Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, gue Yusna and welcome to Narasiaga. Nah guys, buat kalian yang baru nemuin video ini dengan wajah pembawa acara yang gak bagus-bagus amat nih, ada lebih baiknya jika kalian tonton dulu video sebelumnya di sini. Nah, biar lebih enak juga, nanti gue share linknya pada kolom komentar yang gue sematkan. Dan guys, kita lanjut masuk ke ceritanya, so let's talk about this. Sedari awal datang ke rumah itu bersama perantara untuk melihat-lihat kondisi rumah yang mau dibelinya. Jaka sempat merasa merinding, namun dia tidak menghiraukannya hingga akhirnya dia bersedia membeli rumah tersebut dengan harga yang murah lengkap dengan seluruh isinya. Karena pemilik sebelumnya hanya pergi membawa pakaiannya saja semenjak tinggal di rumah tersebut. Secara kebetulan atau tidak, Jaka merasa bahwa kehidupannya mengalami kemunduran. Dan di saat sedang memikirkan masalah-masalah yang terus menimpanya, Jaka mencium semerbak wewangian yang mulai mengambil kesadarannya sehingga membuatnya merasa mengantuk secara seketika. Namun di saat Jaka membaringkan tubuhnya di atas ranjangnya, dengan seketika, kelambu yang berada di ranjangnya berubah menjadi putih lalu menutup dengan sendirinya. Bersamaan dengan itu, muncul sesosok wanita cantik berkulit putih, berambut panjang putih berkilau dengan ikat kepala di keningnya yang nampak seperti mahkota berwarna perak. Dan karena terbuai dengan parasnya, Jaka sempat membiarkan wanita itu berada di atas tubuhnya. Tetapi entah kenapa, dia kembali tersadar seolah ada yang memberikannya kekuatan untuk mendorong tubuh wanita tersebut. Dan hasil, wajah wanita itu pun terlihat sangat marah lalu berubah menjadi menyeramkan. Sementara Jaka mencoba memejamkan mata dan berharap jika itu hanyalah sebuah mimpi. Namun ketika dirinya kembali membuka matanya, sosok menyeramkan tersebut masih berada di hadapannya. Dan sontak, Jaka pun langsung melafalkan ayat-ayat suci yang dia hafal. Dengan penuh rasa takut, Jaka terus-menerus membacanya dengan keras sambil menutup matanya. Hingga akhirnya guys, wanita itu pun hilang dan kondisi kamar kembali seperti semula. Keesokan harinya nih, Jaka kembali mengalami sesuatu hal yang aneh, di mana ketika dirinya ingin berangkat bekerja, ponsel yang diletakkan di atas meja secara tiba-tiba menghilang, dan tak ada seorang pun yang melihatnya. Jaka dan istri yang masih penasaran terus berusaha mencarinya di seluruh ruangannya. Bahkan mereka juga sempat berkali-kali menghubunginya, dan meskipun tersambung, tetapi tak ada yang mengangkatnya. Di sini Jaka sempat berpikir bahwa ada orang yang telah mencurinya. Namun yang anehnya, tak ada satupun barang di rumah mereka yang hilang selain HP miliknya. Bahkan semua pintu masih dalam keadaan terkunci. Hingga di pagi harinya pada pukul 6.30, Jaka sudah berada di parkiran kantornya. Dan ketika dirinya sedang membuka jaket yang dia kenakan, dia pun sangat terkejut dengan teriakan temannya yang mengatakan jika ada ular di dalam jaket Jaka. Di mana pada ular itu menjulur keluar sedangkan badannya masih berada di dalam jaket. Setelah kejadian tersebut, temannya mengatakan bahwa dirinya mengenal seorang paranormal yang dapat mengusir gangguan di rumah angker. Bahkan temannya ini sudah terbiasa dipanggil oleh para pejabat untuk urusan supranatural. Dengan harapan besar dapat terbebas dari gangguan-gangguan yang sering dialami, Jaka pun akhirnya setuju untuk membawa paranormal yang dimaksud untuk membantunya. Hingga di sore harinya, beberapa orang paranormal pun datang ke rumahnya, lalu salah satu dari mereka langsung menaburkan garam ke seluruh ruangan. Kemudian setelah selesai melakukan ritual, dia mengatakan kepada Jaka dan istrinya bahwa rumah itu adalah taman bermain sekaligus tempat berkumpul bagi makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Paranormal pun mengklaim bahwa mereka bertiga telah mengusir makhluk-makhluk tersebut. Bahkan mereka juga sudah membuat semacam pagar pelindung agar para makhluk itu tidak berani lagi datang ke sana. Dan ketiga paranormal tersebut pulang sebelum maghrib. Namun di malam harinya, anak Jaka kembali menangis secara terus-menerus. Dan meskipun Jaka tidak melihat adanya makhluk gaib, tetapi dengan mengasumsikan jika di depannya ada sesuatu, Jaka pun mencoba berbicara layaknya seperti berbicara dengan seseorang, dengan mengatakan tolong pergi, jangan ganggu anak saya lagi. Sementara sang istri langsung bacakan ayat-ayat suci Al-Quran, hingga akhirnya anak mereka pun berhenti menangis. Hal itu pun buat mereka menjadi sedikit lega. Namun gak lama kemudian, terdengar suara air yang mengalir dari keran kamar mandi tamu yang berada di arah depan. Dan hal tersebut sontak membuat istrinya menjadi ketakutan. Lalu beberapa saat kemudian guys, lampu ruang tengah dan ruang tamu mati secara tiba-tiba. Karena merasa kesal sebab suara keran itu tidak mau berhenti, Jaka pun bermaksud untuk mematikannya, melewati ruangan tengah hingga ruang depan yang sudah dalam keadaan gelap. Jaka pun menyalakan lampu, tetapi lampu tersebut tetap tidak mau menyala. Setelah mematikan keran di kamar mandi depan, sepanjang dirinya melewati ruang depan dan ruang tengah untuk menuju kamar. Bulu kuduknya berdiri sebab dirinya merasa bahwa ada banyak mata yang telah memperhatikannya. Bahkan Jaka juga mendengar suara ramai-ramai anak kecil yang sedang berlarian menjauhi ruang tamu. Ditambah suara lolongan lirih anjing-anjing liar di kejauhan menambah rasa ngeri Jaka.
Sebuah hal yang sia-sia dengan meminta bantuan kepada paranormal tadi sore, pikir Jaka. Hingga di suatu malam, ibu mertua Jaka datang kembali untuk berkunjung. Namun pada saat Jaka sedang mengerjakan tugas-tugas kantornya, dia melihat mertuanya yang secara tiba-tiba menjadi melemas. Dan keesokan harinya sang ibu mengatakan kepada Jaka bahwa dia merasa ada sesuatu hal yang aneh. Sebab setiap malam, di saat dia melihat Jaka sedang berada di depan komputer, secara bersamaan dia juga melihat Jaka sedang mondar-mandir di ruang tengah. Ada dua Jakanya. Secara bersamaan, dia juga melihat Jaka yang sedang mondar-mandir di ruangan tengah. Bahkan tadi malam, Jaka masuk ke dalam kamarnya, dan sambil menatap tajam, Jaka mengusir dirinya dengan mengatakan, "Kamu pulang atau mati." Serem juga ya. Dan ibu mertua Jaka pulang keesokan harinya. Hingga 2 tahun kemudian guys, karena terus mengalami gangguan-gangguan goib, tidak terasa bahwa mereka telah 2 tahun lebih tinggal di sana. Dan anak mereka pun telah semakin tumbuh besar dan sehat. Tetapi mungkin karena terlalu sering mengalami hal-hal gaib, sang anak menjadi semakin peka terhadap sesuatu yang tak kasat mata. Pada suatu hari, Jaka membelikannya sebuah kolam renang karet yang biasa dijual di pinggir jalan, dan itu pun membuat anaknya merasa sangat senang. Namun pada suatu ketika di saat anaknya sedang berenang sendiri, tiba-tiba wajahnya terlihat sangat pucat, bahkan badannya hingga membiru. Merasa khawatir dengan kondisi anaknya, Jaka dan istri pun segera membawanya ke rumah sakit yang berada di Simpangan Depok. Selama 3 hari dirawat di sana, anaknya selalu meminta pulang sambil menyebut-nyebut namanya sendiri. Di hari kedua guys, keanehan pun kembali terjadi, di mana ada pengunjung rumah sakit membawa anak kecil yang kebetulan lewat di hadapan mereka. Namun anak tersebut terlihat ketakutan sehingga bersembunyi di belakang ibunya dengan berteriak, "Takut bu, ada nenek-nenek dengan wajah yang seram." Disertai dengan menunjuk ke dalam ruangan tempat anak Jaka dirawat. Lalu setelah ditelusuri ternyata bocah itu adalah bocah indigo. Sejam kemudian ketika dia dan istrinya sedang mencoba menenangkan anaknya yang terus memanggil namanya sendiri, salah satu rumah sakit segera memanggil tetangganya yang bernama Pak Nano yang dapat mengobati anak yang ketempelan. Dan dengan bantuan Pak Nano tersebut inilah anak mereka dapat kembali tenang. Tetapi meskipun nenek itu tidak mengganggu anaknya lagi, namun nenek tersebut kembali ke asalnya, yaitu rumah mereka. Percuma. Pulang. Semenjak kejadian itu, anak mereka berubah menjadi anak yang hiperaktif, bahkan cenderung agak nakal. Dan karena merasa jenuh, mereka pun mencari informasi tentang bagaimana cara menyembuhkan anak yang hiperaktif. Hingga akhirnya, pada saat berada di rumah sakit yang berada di Kelapa II, mereka bertemu dengan seorang psikolog bernama Pak Rahmat. Dan dengan beliaulah, Jaka sering berkonsultasi. Sampai pada suatu malam, Pak Rahmat meminta mereka untuk datang ke rumahnya pada pukul 9 malam. Namun di tengah perjalanan anehnya, motor Jaka mogok tanpa sebab. Sehingga membuat mereka harus berhenti di sebuah tempat dan baru melanjutkan perjalanan 30 menit kemudian. Sesampainya di kampung tempat tinggal Pak Rahmat, Jaka mencoba untuk menghubunginya, tetapi nggak ada jawaban, bahkan nomornya juga sudah tidak aktif. Lalu akhirnya Jaka pun memutuskan untuk meneruskan perjalanannya dengan bantuan alamat yang pernah Pak Rahmat berikan. Dan ketika di dalam, sempatlah dia melihat orang yang berlalu lalang, namun anehnya mereka semua hanya diam. Sampai akhirnya, ada seorang tukang ojek yang mengantarkan mereka ke tempat tinggal Pak Rahmat. Lalu guys, sesampainya di sana nih, Pak Rahmat pun muncul bersama istrinya yang bernama Markonah dengan mengenakan pakaian serba putih. Kemudian setelah mereka melakukan pembicaraan yang sedikit basa-basi, Pak Rahmat pun masuk ke dalam rumahnya. Lalu dia pun keluar dengan membawa sebuah buku tebal yang terlihat sudah kusam. Bukan hanya memberikan penjelasan dan juga penanganan untuk terapi anak yang hiperaktif, Pak Rahmat juga mengelus leher layaknya seperti orang yang sedang memijat seraya berucap, "Nanti jadi anak yang sehat dan pintar ya nak." Yang Jaka dan istrinya aminkan. Namun karena waktu sudah tepat pukul 11 malam, mereka pun bergegas untuk kembali. Lalu sesampainya di rumah, hal yang Jaka lakukan sebelum masuk ke dalam rumahnya adalah dengan mengatakan permisi, seolah sedang melewati orang lain. Dan hal tersebut ternyata mampu sedikit meredakan gangguan dari makhluk-makhluk gaib, sehingga membuat mereka dapat tertidur dengan lelap. Beberapa bulan kemudian nih, Jaka bersama keluarga berniat datang kembali ke rumah Pak Rahmat untuk bersilaturahmi dan memberitahukan tentang perkembangan anaknya. Namun sesampainya di sana, mereka tidak berhasil menemukan di mana keberadaan rumah Pak Rahmat. Lalu yang anehnya lagi guys, ketika mereka bertanya kepada warga yang berada di sana, tak ada satupun dari mereka yang mengenal dengan Pak Rahmat. Karena sudah terlanjur berada di sana, Jaka mencoba mencari kembali dengan mengingat jalan yang pernah dia lalui. Hingga akhirnya, dia pun menyadari bahwa rumah yang pernah dia dan keluarganya datangi hanya sebuah rumah tua dengan kondisi atap yang sudah hampir roboh. Semenjak itulah, nomor Pak Rahmat sudah tidak dapat dihubungi lagi. Setahun kemudian, Jaka bertemu dengan 4 orang pria dengan pakaian yang sederhana. Di
di mana salah satunya bernama Gimar, atau lebih sering dipanggil Mbah Gimar. Bukan karena usianya yang sudah tua, melainkan karena dia memiliki kelebihan yang jarang dimiliki oleh orang lain. Dan Mbah Gimar inilah yang dulu pernah membantunya menyembuhkan Ratih saat sedang kerasukan. Namun dia baru kembali ke Cimanggis setelah lama pulang ke kampung halamannya di Sumatera. Melihat kedatangan Jaka, Mbah Gimar bertanya bagaimana keadaannya sekarang. Lalu setelah mendengar semua yang telah Jaka alami, termasuk HP-nya yang hingga saat ini masih belum ditemukan, Mbah Gimar mengatakan jika HP itu tidak akan pernah kembali, sebab telah dijadikan sebagai mahar. Mendengar hal tersebut membuat Jaka sangatlah bingung tentang mahar apa yang Mbah Gimar maksud. Lalu Mbah Gimar pun menjelaskan bahwa dari puluhan makhluk gaib yang berada di rumahnya, terdapat satu makhluk yang bersosok wanita cantik yang sangat menyukai Jaka, bahkan telah menikah dengannya. Mendengar apa yang Mbah Gimar katakan, Jaka semakin menjadi bingung. Wanita atau nikah? Bagaimana mungkin? Dan untuk menjawab kebingungan dalam diri Jaka, Mbah Gimar menjelaskan bahwa manusia dan makhluk gaib bisa dikatakan menikah secara batin. Itu sebabnya lah kita diharuskan membaca doa sebelum berhubungan badan dengan sang istri, agar makhluk gaib tidak bisa mengambil kesempatan, karena walaupun hanya dalam waktu sekejap, makhluk gaib dapat masuk ke dalam tubuh pasangan kita di saat kita berhubungan badan dan mereka menganggap bahwa itu adalah sebuah pernikahan. Apa yang dikatakan oleh Mbah Gimar mampu menjadi beban di pikiran Jaka selama berhari-hari, sebab dia belum pernah mengetahui masalah yang semacam ini, di mana ada pernikahan secara sepihak. Entah benar, entah tidak ucapan Pak Gimar ini. Akhirnya Pak Gimar pun mengatakan bahwa apa yang telah dialami tidaklah menjadi gangguan apa-apa, karena bukan keinginan dari manusianya untuk mencintai, karena menganggap bahwa apa yang diucapkan Mbah Gimar hanyalah sebuah omong kosong. Akhirnya Jaka pun memutuskan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Beberapa minggu kemudian ketika cuaca sedang gerimis, Jaka berada di sebuah taman, di mana pada taman tersebut terdapat sebuah kubangan besar yang menyerupai kolam renang. Dan di sekeliling kolam tersebut terdapat banyak sosok manusia yang tidak menghiraukan gerimis yang membasahi tubuh mereka. Karena mereka telah sibuk dengan urusan mereka masing-masing, mirip seperti tempat perniagaan. Namun dalam hati tersirat keanehan yang sedang terjadi, sebab dari banyaknya orang yang berada di sana, hanya dirinya lah yang berada di dalam kolam dengan air semata kaki. Hingga akhirnya, ketika Jaka mencoba menjauh dari kolam itu, dia pun mulai menyadari jika wajah-wajah orang yang berada di sana terlihat sangat pucat. Bahkan beberapa dari mereka nampak sedang memperhatikan dirinya. Tapi entah kenapa, pada saat itu tak ada sedikit pun rasa takut pada dirinya. Namun ada satu sosok pria misterius berwajah pucat dengan tatapan tajam yang membuatnya gemetar karena terlintas seperti kucing besar. Dan disinilah dia pun baru menyadari bahwa sosok tersebut adalah sosok yang Jaka lindas dengan sepeda motornya. Hingga gak lama kemudian pandangan Jaka tertuju pada sosok wanita cantik mengenakan gaun putih panjang. Pada bagian bawahnya terseret menyentuh tanah saat dia berjalan. Lalu diikuti oleh dua orang pria berpakaian serba hitam, bermotif bordiran emas mirip baju adat Jawa. Perhatian Jaka kembali pada wanita cantik yang sekarang sudah berhenti di pinggir kolam depan Jaka. Jaka baru menyadari bahwa wanita tersebut menggunakan ikat kepala seperti mahkota emas. Dalam keadaan terdiam, Jaka tanpa sadar menghampiri wanita itu. Dan di sini, wanita cantik tersebut langsung meraih tangan kiri Jaka, lalu memasang cincin bermatakan batu akik besar berwarna putih kecoklatan di jarinya dengan ukiran tulisan Arab. Kemudian setelah cincin itu dipasangkan, wanita tersebut pun langsung berucap, "Ya, aku yang datang." Seolah menjawab pertanyaan dalam benak Jaka yang merasa pernah bertemu entah di mana. Sesaat secara tiba-tiba, ada kekuatan yang menghentakkan tubuh Jaka. Dan setelah tersadar, ternyata Jaka berada di atas ranjang tidur seorang diri. Karena merasa kejadian itu seperti nyata, Jaka memeriksa kembali jarinya. Namun karena tidak ada cincin, Jaka beranggapan bahwa itu hanyalah sebuah mimpi. Dan dirinya juga baru mengingat jika istri dan anaknya telah 2 hari kembali ke kampung bersama ibunya. Di hari-hari berikutnya, Jaka merasa jika hidupnya penuh dengan ketidakpastian dan juga kesialan. Perlahan namun pasti, bisnis-bisnisnya pun mulai berjatuhan. Bahkan meninggalkan hutang ratusan juta rupiah, hasil dari pengkhianatan orang yang dia percayai. Sehingga banyak sekali masalah yang harus mereka terima. Di akhir tahun ketiga, Jaka sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Dan dia pun merasa bahwa pintu rezekinya telah tertutup. Tetapi Jaka bersyukur masih dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun dirinya harus tetap tinggal di sana dengan menanggung duka dan kepedihan. Di tengah kebingungan Jaka dalam menjalani hidup, istrinya mengajak Jaka untuk bertemu dengan seorang ulama yang cukup terkenal dan sering muncul di televisi. Dan dari sanalah, akhirnya tepat pada tahun keempat, Jaka bersama keluarga tinggal di rumah berhantu itu. Atas saran dari sang ulama,
Jaka memutuskan untuk menyedekahkan barang-barang miliknya kepada orang lain dan menyisakan sedikit barang untuk memulai kehidupan barunya selepas dari rumah angker tersebut. Sedangkan rumah tersebut Jaka jual separuh harga dari harga pertama kali dibelinya. Rumah itu sengaja Jaka jual murah karena isu rumah tersebut angker sudah terdengar di penjuru kampung. Dan mulai saat itulah Jaka merintis usahanya yang kembali dari nol, bahkan semua hutang-hutangnya pun telah lunas. Beberapa tahun kemudian Jaka bertemu kembali dengan ketua RT, di mana rumah angker tersebut berada. Dan di sana, ketua RT itu menjelaskan bahwa sepeninggalan keluarga Jaka dari rumah tersebut, keluarga baru penghuni rumah itu selalu mengalami kesialan. Padahal keluarga tersebut bisa dikatakan adalah orang yang sangat berada, sebab kepala keluarga itu memiliki usaha semacam pabrik di luar negeri, tepatnya di Malaysia. Bahkan tanah miliknya berhektar-hektar ada di mana-mana. Namun entah kenapa, keluarga tersebut ribut besar dan belum setahun kepala keluarga tersebut meninggal dunia. Menurut kabar yang beredar, dia meninggal akibat terkena serangan jantung. Namun ada juga yang mengatakan jika kematiannya masih misterius. Lalu oleh istri beliau, rumah tersebut pun disewakan kepada seorang pendatang yang merupakan ibu-ibu. Entah kebetulan atau tidak, ibu tersebut juga mengalami kesialan yang sama. Selain diperlihatkan oleh makhluk-makhluk yang sering turun naik dari tangga, si ibu juga mendapati teror dalam bentuk lain, termasuk usahanya yang berkali-kali selalu berakhir dengan kebangkrutan. Kemudian dengan wajah penuh rasa takut, Pak RT menjelaskan jika di rumah itu bukan hanya terdapat 3 mayat saja, melainkan ada 13. Sebab seingat para sesepuh, beberapa dari makam atau kuburan itu sudah ada sejak zaman Jepang. Lalu Pak RT pun mengatakan bahwa 10 sisa mayat yang berada di sana tidak dapat dipindahkan, karena jika itu ingin dilakukan, maka mereka harus membongkar habis rumah tersebut terlebih dahulu. Dan perihal hantu lain yang berada di rumah tersebut disinyalir dari kecelakaan yang pernah terjadi di depan rumah itu. Korban seorang perempuan tewas mengenaskan, berlumuran darah di sekujur tubuhnya. Di awal cerita tentang lampu penerangan yang tidak pernah tahan lama, Pak RT pun menjelaskan bahwa sudah menjadi hal tabu jika penerangan di tempat pemakaman dan kuburan itu dilarang, karena hantu, setan, dedemit, dan sebangsanya tidak suka dengan pencahayaan. Guys, rumah akan selalu menjadi tempat berlindung dan pulang paling nyaman. Entah mengapa rumah akan menyerap segala energi negatif yang kita bawa dari luar, menjadikan kita rileks dan siap menghadapi hantaman palu yang bernama kehidupan. Ini bisa terrealisasikan jika rumah dan keluarga di dalamnya sama-sama memiliki energi positif. Lain cerita jika rumah itu adalah rumah Jaka yang dan keluarganya tempati selama 4 tahun yang telah kita bahas. Meskipun Jaka dan keluarganya harmonis dan juga positif, rumah tersebut menyerap energi positif dari Jaka dan keluarga sehingga menyerang sisi finansial Jaka, yaitu rejeki. Jaka patut bersyukur terhindar dari malapetaka yang lebih besar, dan keputusan yang tepat jika dia sekeluarga pergi dari rumah hantu itu. Jika terlambat sedikit saja, nyawa Jaka dan keluarga bisa dalam bahaya, karena energi negatif rumah tersebut bisa menguasai Jaka dan keluarganya. Wallahu a'lam bishawab. Oke guys, mungkin cukup sampai di sini perjumpaan kita. Dan seperti biasa, jika kalian suka like, gak suka silahkan dislike. Komen kalau ada kesalahan, dan subscribe kalau masih mau dengerin ocehan gue. So guys, gue tutup video ini. See you in the next video. My name is Yusna Firdaus and thank you.